Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3109. Kuslow melanjutkan. Kontrak pengikat jiwa dari stratum kedua adalah sesuatu yang hanya bisa kau dapatkan dari Balai Inkuisisi Kekaisaran Werdelem. Kontrak itu bahkan bisa bekerja pada mereka yang berada di alam transisi. Hanya saja kontrak itu sulit didapatkan, jadi aku belum pernah melihatnya digunakan. Namun, bukan itu yang menakutkan dari kontrak itu. Tidak, Ryan penasaran. Kuslow menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Tidak, yang menakutkan tentang mereka adalah Anda tidak perlu membuat aturan apapun. Begitu Anda menandatanganinya, Anda kehilangan rasa percaya diri Anda sendiri. Selama kontrak berlangsung, Anda seperti boneka tanpa pikiran yang akan melakukan semua yang diminta dari Anda. Bisa dibilang ini lebih seperti kontrak perbudakan daripada yang lainnya. Jelas, itu juga berarti bahwa selama masa berlakunya, Anda tidak akan menyembunyikan apapun. Bahkan rahasia terdalam Anda akan terungkap karena Anda akan membicarakannya atas kemauan Anda sendiri. Ryan tidak begitu menyukainya. Dia jelas punya pengalaman dengan metode perbudakan seperti itu, meskipun mereka adalah segel. Saat itu, Ryan dan Rowan berpura-pura menjadi budak. Sistem telah memasang segel pada jiwa-jiwa palsu, tentu saja. Bisakah mereka melakukan itu? Kuslow mengangguk. Pria itu adalah Inkuisitor Juvere. Jika seorang inkuisitor dari Balai Inkuisisi Kekaisaran Werdelem menyuruhmu melakukan sesuatu, kau akan melakukan sesuatu itu. Kekaisaran Werdelem itu mutlak. Posisimu tidak penting. Sesederhana itu. Hanya saja mereka jarang sekali terlibat dengan urusan dunia. Jika Kuslow mengenali pria itu, maka Dancio jelas mengenalinya juga. Inkuisitor Juvere, apakah itu benar-benar perlu? Tidak seperti seseorang dari luar planet ini adalah masalah besar, terutama anak-anak. Juvere mengajukan kontrak tersebut. Biasanya, memang begitu, tetapi itu hanya terjadi jika kepindahan ke planet itu dilaporkan sebelumnya. Tidak ada catatan tentang kedatangan anak-anak ini, yang bertentangan dengan semua aturan. Yang terpenting, masalah utamanya adalah mereka berhasil memasuki planet kita tanpa ada yang menyadarinya. Dancio, tandatangani kontrak dan katakan semua yang kau tahu. Ini perintah dari Kekaisaran Werdelem. Ryan akhirnya mengerti. Jadi itulah masalahnya, fakta bahwa kau dan aku muncul di planet ini, dan tidak seorang pun tahu bagaimana, Kekaisaran Werdelem benar-benar memiliki cengkeraman yang sangat kuat terhadap wilayahnya, bahkan di planet fana seperti ini, katanya kepada Rowan. Rowan sangat setuju. Benar, tentu saja, Kekaisaran Werdelem mungkin juga memiliki minat khusus di planet ini. Lagi pula, kita punya Ratu Charybdis di sini. Aku selalu merasa aneh. Jika binatang purba adalah alasan utama agar gelembung Kekaisaran Werdelem berhasil, bagaimana mungkin Ratu Charybdis dibiarkan begitu saja? Mungkin dia tidak pernah benar-benar dibiarkan sendiri. Kuslow menatap Ryan sambil mendesah. Maaf, Ryan. Kami tidak bisa melindungimu dalam masalah ini. Pukul 15.31. Ryan tersenyum dan mulai berjalan kembali ke kediaman Dancio. Jangan khawatir, Tuan. Berapa lama kontrak itu berlaku? Kuslow menatap Ryan sambil mendesah. Maaf, Ryan. Kami tidak bisa melindungimu dalam masalah ini. Ryan tersenyum dan mulai berjalan kembali ke kediaman Dancio. Jangan khawatir, Tuan. Berapa lama kontrak itu berlaku? Kuslow tidak mengerti mengapa Ryan memasuki kediaman Dancio, tetapi tetap menjawab. Seperti yang kukatakan, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun sejauh yang kutahu, itu hanya bertahan setahun. Ryan mengangguk, lalu memasuki formasi anti-spiritual sense di kediaman Dancio. Kuslow berada tepat di belakangnya. Tidak apa-apa, Tuan, saya pamit dulu. Sejujurnya, Anda tidak tahu banyak tentang saya, jadi itu bukan masalah besar. Jangan coba-coba menyembunyikan apa yang Anda ketahui, Tuan. Ceritakan semuanya kepada mereka. Saya akan baik-baik saja. Kuslow semakin bingung. Kau bicara seolah kau bisa pergi kapan saja. Bisakah kau benar-benar melarikan diri dari tempat ini? Kita dikepung. Ryan jelas bisa. Jangan khawatir. Aku pasti bisa. Aku akan mengajakmu, tetapi kurasa kau tidak akan mau meninggalkan Dancio Senior untuk sementara waktu. Satu hal lagi, apakah itu akan memengaruhi peluang Dancio untuk menjadi kepala klan berikutnya? Kuslow mendesah. Jelas.
Bermasalah dengan Balai Inkuisisi Kekaisaran Werdelem bukanlah hal yang baik. Wilot dan para tetua lainnya yang bersaing untuk mendapatkan kursi kepala klan pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menendang Dancio saat dia terpuruk. Dan ya, kau benar. Aku tidak akan meninggalkan tuanku. Saya mengerti, Ryan tidak bisa berbuat banyak. Jangan khawatir, saya akan menebus kesalahan kalian berdua di masa mendatang. Sepertinya kalian berdua tidak akan terbunuh. Untuk saat ini, terima kasih atas semua perlindungan yang Anda berikan kepada saya, Tuan. Tepat setelah itu, Ryan memasuki ruangan lain di kediaman Dancio dan menutup pintu. Kuslau jadi bingung. Dia tahu betul kediaman majikannya, dan ruangan yang dimasuki Ryan hanyalah gudang. Tidak ada pintu keluar atau semacamnya di sana. Tepat saat dia hendak membuka pintu dan memeriksa bagian dalam. Asteris ledakan. Asteris. Atap kediaman Dancio tiba-tiba terkoyak, dan langit terlihat jelas. Orang yang melakukannya adalah Dancio sendiri. Namun, matanya tak bernyawa. Tidak ada lagi keinginan pribadi dalam benaknya. Selama setahun ke depan, ia akan menjadi boneka Balai Inkuisisi Kekaisaran Werdelem. Dengan atap kediaman itu, formasi anti-spiritual sense pun disingkirkan. Juvere menunduk, setelah mendengar semua yang perlu diketahui tentang Ryan dan Roan dari Dancio yang tidak punya pikiran. Dia bahkan mendengar tentang bagaimana Ryan mempelajari tahap kelima SWOT Intent dari Dili dari Sekte Pemecah Dunia. Dia pasti bermaksud untuk mengunjungi Dili nanti, tetapi karena dia juga mendengar Ryan ada di sini sekarang, dia harus menangkapnya. Namun, yang ia temukan hanyalah para pekerja di kediaman itu, bawahan Dancio, dan Kuslau. Sedangkan Ryan, ia tidak terlihat di manapun. Asteris Zush. Asteris. Juvere muncul di samping Kuslau, ekspresinya muram. Di mana dia? Kuslau merasa ingin menangis. Dia memasuki ruangan ini, dan aku hendak masuk untuk memeriksa, ketika atapnya tiba-tiba menghilang. Entah bagaimana, dia menghilang bersama atapnya. Melihat kultivasi Kuslau, Juvere tidak menghabiskan kontrak pengikat jiwa yang mahal dari stratum kedua. Saint Realm masih terpengaruh oleh kontrak normal, jadi dia meminta Kuslau menandatanganinya dan menceritakan semua yang dia ketahui. Namun pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar diketahui Kuslau tentang bagaimana Ryan melarikan diri. Bab 3110. Asteris mengerikan. Asteris. Ryan keluar dari alam dimensi jiwa surgawi di sisi Roan, di sisi lain negara itu, beberapa ratus kilometer dari kota Urifis. Roan masih bersama Karev di sana, mengajarinya tentang kultivasinya sendiri, gaya tombak, kekurangannya, Del. Karev memperoleh banyak hal sejak saat itu dan menerima bahwa ia benar-benar membuat pilihan terbaik untuk tidak membuat si kembar bermusuhan. Karev tidak menyangka Ryan akan muncul begitu saja. Dari mana asalmu? Indra spiritualnya aktif selama ini karena meninggalkan istana kerajaan Rusbaf merupakan pertaruhan baginya. Ia takut seseorang akan tiba-tiba muncul meskipun ia telah mempersiapkan diri sebelumnya. Ryan menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. Lupakan aku. Karev, Ratu Amelia mengunjungi klan Gondel. Ryan menjelaskan semua yang terjadi di klan Gondel setelah itu. Apa kau yang berbicara tentang kami? Keterkejutan di wajah Karev terlihat jelas bagi semua orang. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa tahu tentang itu? Aku memastikan aku menghapus semua jejak tentang energimu sebelum memberimu gelang-gelang itu, bahkan para inkuisitor datang untuk menyelidikinya. Ini tidak baik. Karev memberitahu si kembar tentang energi internal mereka yang tidak selaras dengan planet ini karena mereka tidak dilahirkan di sini. Saat itu, ia memberikan gelang itu kepada si kembar, yang dapat menutupi masalah ini. Si kembar telah menggunakannya sejak saat itu. Ryan bahkan membuat satu untuk Kentucky setelah ia memahami cara kerjanya. Roan melirik Ryan dan mengangguk. Dia tidak berbohong. Ryan menghela napas lega. Setidaknya Karev tidak mengkhianati mereka. Baiklah, jadi kau tidak tahu bagaimana Amelia tahu tentang kita, kan? Karev menyipitkan matanya. Biarkan aku berpikir sejenak. Dia selalu bekerja sebagai tangan kanan Amelia di istana kerajaan Rusbaf. Dia mengetahui banyak rahasia dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seluk-beluk keluarga kerajaan. Mungkinkah? Karev kembali menatap si kembar. Satu-satunya hal yang terlintas di pikiranku adalah kontes platform yang kalian berdua ikuti di festival. Mereka tidak hanya memiliki banyak fungsi terkait kontes itu, tetapi mereka juga merekam semua yang terjadi di dalam,
termasuk energi. Aku tidak yakin, tetapi ada kemungkinan kontes di platform tersebut telah direvisi di kemudian hari, sehingga mengungkap identitas kalian. Ryan tidak meragukan itu. Teknologi pembentukan sirkuit Kekaisaran Werdelem jauh lebih maju daripada lisan. Selain itu, mudah bagi Roan untuk mengetahui apakah Karev berbohong, dan sekali lagi dia tidak berbohong. Baiklah, aku bisa menerimanya. Bagaimanapun, bagaimana mereka tahu kau terlibat dengan kami? Baiklah, aku memang mengundang kalian berdua untuk berbicara denganku di istana, bukan? Karev bertanya balik, sekarang jauh lebih yakin. Karena itu adalah sesuatu yang terjadi tepat setelah kontes, mungkin saja informasinya sudah tersebar. Yang terpenting, gelang-gelang yang aku persiapkan untukmu itu langka, seperti yang kukatakan. Karev kemudian memikirkan sesuatu. Begitu, sepertinya ini semua salahku. Melihat ekspresi bingung si kembar, Karev melanjutkan. Gelang-gelang itu tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Gelang-gelang itu diatur. Bagaimanapun, meskipun pengunjung dari luar planet jarang di negara ini, kami masih menerima beberapa setiap tahun. Kami perlu menyediakan cukup banyak bagi mereka yang datang melalui jalur yang tepat. Ia melanjutkan, kami biasanya melakukan beberapa perdagangan dengan mereka dan hal-hal seperti itu, yang menguntungkan bagi kami. Kami juga meminta beberapa orang kami untuk mengunjungi planet-planet terdekat di tata surya kita, jadi hal yang sama berlaku bagi mereka saat mereka pergi. Saat saya meninggalkan istana, saya harus membuat beberapa persiapan, yang cukup menyebalkan. Dulu ketika aku meninggalkan istana, aku pernah bilang kepadamu bahwa tidak mudah bagiku untuk melakukan hal seperti itu tanpa alasan yang kuat. Itulah posisi yang harus kuhadapi. Dugaanku adalah seseorang dari luar datang saat aku pergi. Ketika mereka pergi untuk mengambil gelang yang menyembunyikan energi dari mereka yang lahir di luar planet ini, mereka melihat dua gelang hilang. Sejak saat itu, keadaan mungkin memburuk. Roan harus mengakui bahwa dia sedikit terkesan. Kekuatan investigasi planet ini cukup terpuji. Dari saat kamu meninggalkan istana hingga mengetahui tentang Ryan dan aku, itu sudah cukup bagus. Yang lebih buruk dari itu adalah kenyataan bahwa Karev tidak berada di istana saat gelang itu ditemukan hilang. Satu hal mengarah ke hal lain dan, akhirnya, penyelidikan tentang kami berdua. Ryan dan aku memang membuat nama untuk diri kami sendiri dalam kontes itu, jadi itu menjadi semakin mencurigakan. Karev menyingkirkan tombaknya, tidak ingin berlatih lagi. Ini tidak baik. Aku yakin mereka mengira aku benar-benar kabur dari istana, terutama karena aku sudah beberapa bulan mencari asalmu. Aku benar-benar bodoh. Seharusnya aku memikirkan gelang-gelang dan pengunjung asing itu. Kau akan kembali? Tanya Roan. Lagi pula, Karev masih bisa mencoba menjelaskan dirinya sendiri atau hal semacam itu. Apa kau gila? Karev langsung menyangkal ide itu. Jika aku kembali sekarang, terutama karena sudah jelas aku tahu kau bukan dari planet ini, hasil terbaiknya adalah menjadi budak dari kontrak pengikat jiwa stratum kedua. Ryan memikirkan sesuatu. Sekarang setelah kau mengatakan itu, bukankah kau awalnya menemukan Roan dan aku di klan Gondel karena alat komunikasi kita? Kau punya CD-mu sendiri di sana. Tidak bisakah mereka melacakmu? Kita masih dalam jangkauan jaringan Werdelem di negara Rusbaf. Roan mengangkat bahu. Jika mereka bisa, mereka pasti akan menyerang Karev terlebih dahulu. Karev setuju dengan Roan. Dia benar. Aku bukan orang bodoh. Aku sudah lama berurusan dengan pelacak yang mungkin bisa digunakan untuk melawanku. Baiklah, jadi tidak ada yang tahu kita di sini, Roan berbicara dan kemudian menjadi serius. Karev, sudah saatnya kau memberitahu kami mengapa kau ingin melarikan diri dari planet ini, atau seluruh tata surya ini. Bab 3111. Itu bukan pertama kalinya si kembar menanyakan hal itu kepada Karev. Karev hanya mengatakan itu bukan urusan mereka saat itu. Dia hanya memiliki beberapa masalah yang mengharuskannya melarikan diri dari planet itu, dan hanya itu yang dia sebutkan. Karev menyipitkan matanya, berpikir apakah ia harus menyebutkan alasannya atau tidak. Namun, mengingat situasinya, dan terutama karena ia kini telah menjadi buronan, Karev tidak dapat memberi alasan kepada si kembar untuk meninggalkannya. Ia lebih percaya dari sebelumnya bahwa si kembar pasti punya cara untuk melarikan diri dari tempat ini setelah semua yang diajarkan Roan kepadanya dalam beberapa hari terakhir. Baiklah, ini sesuatu yang berhubungan dengan kontes batu surgawi milenial Werldem berikutnya, Karev memulai.
Yang beberapa ratus tahun dari sekarang. Tanya Roan balik. Ya, tahukah kau dari mana batu Werdelem surgawi itu berasal? Karev memulai dengan sebuah pertanyaan. Ryan dan Roan jelas menggelengkan kepala. Mereka bisa saja mengatakan bahwa batu itu berasal dari alam surgawi, tetapi mereka tidak yakin, jadi mereka membiarkan Karev melanjutkan penjelasannya. Batu itu bukan dari alam surgawi jika itu yang kau pikirkan. Kali ini, si kembar sedikit terkejut. Bukan dari alam surgawi. Kalau begitu, di mana? Saya tidak mengatakan bahwa batu-batu itu tidak dapat diciptakan di sana, Karev menambahkan. Saya hanya mengatakan bahwa sebagian besar planet di alam fana tidak perlu meminta batu-batu ini dari alam surgawi. Sebaliknya, batu-batu itu dapat dibuat dari esensi dunia planet-planet. Biar ku tebak, Roan bisa melihat kemana arahnya. Satu-satunya yang tahu cara mengumpulkan dan memproduksi batu Werdelem surgawi adalah Balai Inkuisisi Kekaisaran Werdelem di planet ini. Hanya saja mereka terkait erat dengan Kekaisaran Werdelem itu sendiri, jadi mustahil bagi mereka untuk mengkhianati Kekaisaran. Cerdas, Karev tidak menyangkalnya. Saya yakin jauh lebih mudah membuat batu Werdelem surgawi di alam surgawi, tetapi itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah hanya satu batu seperti itu yang dibuat setiap 1000 tahun di planet kita. Apakah planet lain membuat lebih banyak atau tidak, saya tidak tahu. Yah, setidaknya begitulah seharusnya. Karev mendesah dan menatap langit. Karena keadaan tertentu, saudaraku menjadi anggota Balai Inkuisisi. Saudaraku dan aku sangat dekat satu sama lain, asal kau tahu, dan namanya Marev. Aku tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tetapi begitu kau bergabung dengan Balai Inkuisisi Kekaisaran Werdelem, kau menjadi sepenuhnya setia kepada Balai dan Kekaisaran Werdelem bahkan jika kau tidak menginginkannya. Terkadang, aku bertanya-tanya apakah mereka menggunakan semacam kontrak pengikat jiwa yang mirip dengan yang ada di stratum kedua. Hanya saja para inkuisitor tidak terlihat seperti budak yang tidak punya pikiran dalam kasus itu. Karev menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, sekitar 200 tahun yang lalu, saudaraku mengunjungiku saat ia sedang menjalankan salah satu tugas resminya di Aula Inkuisisi. Saat itu, ia tampak normal. Kami mengobrol, kami tertawa, ia benar-benar tampak seperti saudaraku. Namun, ada sesuatu yang menggangguku saat itu. Ia ada di sana, itu jelas-jelas dirinya, tetapi di saat yang sama, ia tidak ada. Karev mendesah. Awalnya, kupikir aku hanya berhayal. Aku tahu ada kesetiaan mutlak di sana, tetapi, keinginannya, tampak utuh. Namun, selama beberapa hari berikutnya, ia mengerjakan tugasnya di Rusbaf, dan perasaan itu semakin kuat. Akhirnya, pada hari terakhirnya sebelum berangkat ke Aula Inkuisisi, aku meneleponnya untuk terakhir kalinya agar kami bisa mengobrol. Roan tampaknya tidak begitu tertarik dengan masalah keluarga itu, tetapi Ryan dan Suster Orb jelas mendengarkan dengan penuh perhatian saat Karev berbicara. Di sana, saya menghadapinya, menanyakan apakah dia benar-benar saudara saya. Marev tidak bereaksi pada awalnya, hanya mengatakan bahwa saya terdengar konyol. Namun semakin saya mendesak, dia menjadi semakin asing. Pada suatu saat, hal itu menjadi sangat konyol sehingga seolah-olah ada dua Marev yang saling bertarung di dalam tubuhnya. Lalu, sesaat, Marev tersadar dari lamunannya dan menatapku sebagai dirinya yang sebenarnya. Karev mengingat momen-momen itu. Aku masih ingat kata-katanya. Hanya kau, saudaraku, yang benar-benar bisa membangunkanku, meskipun hanya sesaat. Karev, aku tidak punya waktu. Kau harus meninggalkan planet ini sebelum kontes batu milenial Divine Werdelem berikutnya. Aku akan membantumu. Aku tahu di mana batu Werdelem surgawi berikutnya akan dihasilkan, dan kau seharusnya bisa mendapatkannya dengan mudah. Bukan hanya satu, tapi kau akan menemukan 5 di sana. Ambil semuanya dan pergilah, jangan menoleh ke belakang. Pastikan kau memiliki rencana untuk melarikan diri dari planet ini sebelum melakukannya. Bahkan jika kau tidak ingin mengambil batu-batu itu, kau harus pergi. Si kembar jelas terkesan. 5 batu Werdelem surgawi. Karev mengangguk. Aku juga merasa ragu, tetapi aku percaya pada saudaraku, dan pada saat itu benar-benar dia. Dia memberiku selembar batu giok dengan semua informasi yang diperlukan untuk pergi dan mengambil batu Werdelem surgawi tanpa memberi tahu Balai Inkuisisi. Namun, itu hanya sementara. Menurut informasi itu,
Aku hanya bisa menyembunyikan barang curian itu selama beberapa jam, dan kemudian Balai Inkuisisi akan mengejarku. Bagaimana dengan saudaramu? Tanya Ryan, mengabaikan Stone. Karev mendesah menanggapi. Dia hanya punya kesempatan untuk memberiku informasi itu sebelum pikirannya kembali normal. Saudaraku, sekali lagi menjadi boneka Balai Inkuisisi, tetapi boneka itu tampaknya tidak mengingat apa yang dikatakan oleh hati nurani saudaraku yang sebenarnya. Kau tidak berencana meninggalkan adikmu, kan? Ryan menyipitkan matanya. Jika dia masih hidup, aku jelas tidak akan melakukannya. Raut wajah Karev menunjukkan sedikit kesedihan. Sayangnya, aku menerima informasi bahwa Marev meninggal beberapa minggu kemudian selama salah satu misinya di Aula Inkuisisi. Jangan tanya bagaimana. Informasi itu tidak pernah terungkap. Tidak ada yang mengejarku setelah itu, menunjukkan bahwa saudara, boneka, ku benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan saudara kandungku kepadaku. Rowan akhirnya berbicara setelah itu. Baiklah, jadi kau harus melarikan diri segera setelah kau mendapatkan batu-batu itu. Itu masuk akal. Hanya satu pertanyaan. Kakakmu tampaknya lebih khawatir kau meninggalkan planet ini daripada mencuri batu-batu Werdelem surgawi. Apakah sesuatu akan terjadi pada planet ini? Karev menoleh ke arah Rowan. Jadi aku tidak gila, kau juga merasakan hal yang sama. Bab 3112. Namun, Karev tidak tahu. Saya ingin memberitahu Anda apa yang akan terjadi, tetapi saya benar-benar tidak tahu. Satu-satunya hal yang saya yakini adalah bahwa saudara saya hari itu tidak berbohong kepada saya. Saya pergi ke lokasi tempat dia menyebutkan bahwa saya bisa memperoleh batu Werdelem surgawi, dan saya mengonfirmasi bahwa batu-batu itu ada di sana. Tidak ada orang lain yang tahu. Rowan mengangkat bahu. Dan kau jelas tidak akan memberitahu kami di mana itu. Karev bukanlah orang bodoh. Itu sudah jelas. Tapi aku bisa menggunakannya sebagai bagian dari perjanjian kita. Jika kalian membawaku pergi dari planet ini bersama kalian, maka aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah batu Werdelem surgawi. Tidak tertarik, ucap Rowan, tidak peduli. Ryan tertawa. Maafkan aku karena harus mengatakan ini padamu, Karev, tapi Rowan dan aku tidak membutuhkan batu Werdelem surgawi milikmu. Kami sudah memilikinya. Apa? Karev merasa seperti tersambar petir. Bagaimana mungkin? Di mana kau mendapatkannya? Tunggu. Alam cahaya matahari. Mungkinkah kalian menemukan batu Werdelem surgawi di sana? Kau tidak salah, tetapi kau juga tidak benar, Ryan menjelaskan dari sana. Setelah apa yang Ryan lihat di klan Gondel, dan terutama karena Rowan dapat dengan mudah mengetahui apakah Karev berbohong, ia memutuskan untuk berbicara lebih jauh. Kami memang mendapatkan batu Werdelem surgawi di alam cahaya matahari, tetapi kami tidak menggunakannya untuk diri kami sendiri. Orang lain sekarang memilikinya, seorang teman kami. Adapun Rowan dan aku, kami tidak pernah membutuhkan batu Werdelem surgawi sejak awal. Karev tampaknya memahami sesuatu. Kau berasal dari alam surgawi. Tidak juga, lanjut Ryan. Kami pernah ke alam tinggi sebelumnya, tetapi itu tidak penting saat ini. Yang penting adalah batu Werdelem surgawi milikmu hanya akan berguna untuk beberapa transaksi atau apapun. Sedangkan untuk kami sendiri, kami masing-masing sudah memiliki satu. Tentu saja, jangan salah paham. Batu Werdelem surgawi masih sangat penting. Kau harus menyimpan informasi yang kau miliki. Jika memungkinkan, kami pasti akan menyimpan dua di antaranya untuk perdagangan lebih lanjut. Batu-batu itu pasti sangat berharga. Karev menarik napas dalam-dalam dan menerimanya. Kalau begitu, aku akan memberimu dua di antaranya. Tapi, kau harus membawaku pergi dari planet ini. Selama kau tidak mencoba mengkhianati kami akan menepati janji kami. Lagi pula, kau telah memberi kami Solome Roots, kata Rowan. Sedangkan untuk Divine Werdelem Stone, itu bukan bagian dari kesepakatan. Jika kau ingin memberi kami dua, silakan saja. Jika tidak, itu juga bukan masalah. Ryan meliriknya. Tapi harganya bisa sangat mahal. Dan sejak kapan kita benar-benar punya masalah dengan keuangan? Rowan menjawab dengan pertanyaan lain. Cukup adil, Ryan harus mengakui mereka tidak memiliki masalah dengan Spirit Stone, setidaknya untuk saat ini. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, Kentucky muncul di luar. Kalian sudah selesai bicara. Aku mulai bosan di sini. Karev mulai memahami sesuatu.
Saya membaca di jaringan bahwa mereka yang berada di atas alam transisi bahkan dapat memiliki alam dimensi mereka sendiri. Alam dimensi Saku adalah namanya, saya rasa. Mungkinkah kalian berdua juga memiliki sesuatu seperti itu? Dia merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi kemunculan Ryan dan Kentucky yang tiba-tiba terlalu jelas. Rowan tidak menyembunyikannya. Mau lihat? Karev langsung menggelengkan kepalanya. Aku juga membaca bahwa mereka yang memiliki pocket dimensional realms memiliki kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam. Jadi, tidak, terima kasih. Aula Inkuisisi dan boneka-boneka mereka sudah cukup menakutkan. Rowan mendengus tetapi tidak memaksa. Karev memang akan berada di bawah belas kasihan mereka di alam dimensi jiwa surgawi. Hanya saja si kembar tidak akan melakukan apapun padanya karena mereka tidak punya alasan untuk melakukannya. Baiklah, ambillah ini, Rowan lalu melemparkan sebuah botol berisi beberapa pil di dalamnya. Karev menangkapnya, penasaran. Untuk apa ini? Ryan tertawa dan menepuk bahu Karev. Menurutmu bagaimana kita bisa mempertahankan penampilan kita yang berbeda? Pil-pil ini bisa melakukannya. Pil-pil itu bahkan akan mengubah aura dan struktur tubuhmu. Pil-pil itu akan bertahan selama beberapa tahun, tetapi kau bisa membatalkan efeknya kapan saja dengan menggunakan energi spiritualmu untuk mengeluarkan energi pil itu dari tubuhmu. Enak sekali. Karev merasa ingin langsung mencobanya, tetapi dia menahan diri. Bagaimana aku tahu mereka tidak beracun? Rowan tidak peduli. Tidak usah. Terserah kamu mau menggunakannya atau tidak. Tunggu saja saat kamu jauh dari kami sehingga kamu punya waktu untuk mengatasi racun pil itu sendiri kalau-kalau kami menipumu. Apakah itu cukup? Karev segera memasukkan pil-pil itu ke dalam cincin spasialnya. Itu sudah cukup. Rowan kemudian menoleh ke Ryan. Apakah kau sudah menghubunginya? Ryan mendesah, tahu bahwa keadaan tidak seharusnya seperti ini. Ya, aku harus melakukannya. Dia mengeluarkan CD-nya dan segera menghubungi Dili dari Sekte Pemecah Dunia. Dili terkejut dengan panggilan itu. Baru beberapa hari sejak mereka berpisah. Ya, Rowan memang berpisah, Ryan. Ada apa? Apa terjadi sesuatu pada saudaramu? Ryan menggelengkan kepalanya. Kami berdua baik-baik saja. Namun, dari sana, dia menjelaskan semua yang terjadi di klan Gondel. Benar saja, Dili terkejut dengan informasi itu. Jaringan informasi kami memang menyebutkan bahwa sesuatu tengah terjadi di klan Gondel, tetapi tak disangka hal seperti itu terjadi. Masalahnya adalah mereka tahu aku bisa menggunakan SWOT Intent tahap 5, kata Ryan. Aku menunjukkannya pada Dancio, dan sekarang dia menjadi boneka karena kontrak tingkat kedua. Dancio menyipitkan matanya, tapi bukankah kita seharusnya menyembunyikannya? Ryan menggelengkan kepalanya. Rowan memintamu untuk menyembunyikannya, bukan aku. Aku punya kesepakatan dengan Kuslau dan Dancio yang mengharuskanku untuk membicarakannya. Bagaimanapun, ini tidak terlalu penting saat ini. Senior Dili, masalahnya di sini adalah mereka tahu aku dan saudaraku punya hubungan denganmu, jadi mereka pasti akan mengunjungimu. Bab 3113. Dili menyipitkan matanya, itu memang jauh lebih buruk daripada siapapun yang mengetahui tentang SWOT Intent tahap 5 milikku. Saat ini, Dili menyadari bahwa si kembar bukan dari planet ini. Dia hanya tidak menyangka mereka datang ke sini secara ilegal. Ryan mendesah dan bertanya pada Dili. Senior Dili, jangan pedulikan kami. Kalau ada apa-apa, kau seharusnya menuduh kami dan menyalahkan Rowan dan aku, dengan mengatakan bahwa kau tidak tahu kami bukan dari planet ini. Serahkan saja semuanya pada kami, dan itu akan baik-baik saja. Dili makin tidak suka dengan hal itu. Apakah aku terlihat seperti orang yang akan melakukan omong kosong seperti itu? Ryan sudah menduga jawaban seperti itu. Penggarap pedang seperti Dili terlalu terus terang. Hati mereka sendiri tidak akan membiarkan perilaku seperti itu karena itu bahkan dapat memengaruhi perkembangan pedang mereka selanjutnya. Aku tidak menyuruhmu melakukan ini karena kebaikan hatiku. Sebaliknya, aku berharap kau meletakkan semuanya di punggung kami karena kami punya rencana. Kau tidak akan melimpahkan semua masalah di punggung kami, jangan khawatir. Ini, Dili tampak tidak begitu yakin, bagaimana mungkin menaruh seluruh aula inkuisisi di punggungmu bisa baik untukmu. Jika aku memberitahumu hal itu, kau harus memberitahu mereka jika mereka memaksamu untuk menandatangani Second Stratum, jadi aku tidak bisa berkomentar, Ryan tidak menjelaskan. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa semuanya terkendali,
dan terlepas dari apa yang kau katakan kepada mereka, itu tidak akan berpengaruh apapun pada Roan dan aku. Jika aku tahu kau tertangkap, aku akan mengejarmu. Kau mengerti, Dili akhirnya mengalah. Namun, rasa terima kasih yang ia rasakan untuk si kembar terlihat jelas. Tahap kelima yang ia pelajari benar-benar merupakan anugerah yang sama pentingnya dengan hidupnya sendiri. Ryan tidak bisa menahan rasa senangnya. Ya, Senior Dili, jangan khawatir. Pastikan saja Sekte Pemecah Dunia tidak terpengaruh oleh kita. Akhirnya, Dili dan Ryan mengakhiri komunikasi mereka. Karev masih di sana, dan dia bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Ryan tidak menyembunyikan percakapannya dengan Dili. Dalam beberapa hari terakhir, Roan telah membantu Karev dengan teknik kultivasinya, pelatihannya, Del. Namun, dia tidak tahu bahwa Ryan dan Roan mengetahui tahap kelima SWOT Intent. Itu berita baru baginya, benarkah? Roan meliriknya, melambaikan tangannya sedikit. Lupakan saja, aku sudah melihat kemampuan tombakmu, dan kau hampir tidak memenuhi syarat sebagai pengguna intensi tombak tahap keempat. Kalau boleh jujur, kendalimu atas tahap keempat benar-benar buruk. Tahap kelima adalah mimpi dalam mimpi bagimu, jadi jangan buang waktu meminta kami membantumu. Kau akan membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun, dan kau mungkin tidak akan mencapai tahap keempat lanjutan, apalagi tahap kelima. Karev merasa seperti ada yang menyiramkan seember air dingin ke kepalanya. Itu kasar sekali. Roan tidak pernah dikenal sebagai orang yang menutup-nutupi dunianya, Kentucky berbicara di samping. Jadi, bisakah kau pergi sekarang? Kemana kita akan pergi dari sini? Karev masih penasaran. Ngomong-ngomong, kamu siapa? Kentucky menjejalkan dadanya. Akulah Kentucky yang hebat, seorang Re. Asteris ledakan. Asteris. Roan menendang pantat Kentucky, membuatnya terpental. Kau terlalu banyak bicara. Bagaimana jika Karev ditangkap dan dipaksa menandatangani kontrak pengikat jiwa dari stratum kedua? Bodoh. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Mungkin aneh mengatakan itu setelah semua yang mereka katakan pada Karev. Namun, sebenarnya semua yang dipelajari Karev di sini hari ini bukan rahasia lagi. Aula Inkuisisi seharusnya sudah tahu sekarang bahwa si kembar dapat menggunakan SWOT Intent tahap kelima, bahwa mereka pernah berhubungan dengan Dili dan hal-hal seperti itu. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa Regal Demon Beast juga ada di planet ini. Planet ini seharusnya tidak memiliki Divine Demon Beast sejak awal. Asteris aduh. Kentucky kembali sambil mengusap pantatnya. Kau menyebalkan, berbalik ke arah Karev. Pokoknya, panggil saja aku Kentucky. Ryan hanya menahan tawanya, tidak pernah bosan dengan adegan seperti itu. Yah, kurang lebih begitulah. Ia kemudian kembali fokus pada Karev. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Aku bisa menyuruhmu ikut dengan kami, tetapi menurutku itu bukan ide yang bagus. Kau bisa mengubah penampilanmu dengan pil, tetapi tidak dengan kultivasimu. Sejujurnya, kecuali kau bersedia memasuki alam dimensi saku kami, bepergian dengan kami hanya akan menjadi beban bagimu dan kami. Aku tahu, Karev mengangguk. Kau tidak perlu khawatir tentangku untuk saat ini. Aku punya tempat untuk bersembunyi, dan aku sudah beruntung kau mengirimku untuk mengumpulkan akar-akar itu tepat ketika Aula Inkuisisi muncul. Nomor yang kuberikan padamu untuk menghubungiku berasal dari sebuah CD yang tidak seorang pun tahu itu milikku, jadi kau tidak perlu khawatir nomor itu akan digunakan untuk menemukanku. Sepertinya kau tidak mempersiapkan apapun, Roan mengangguk, menyetujui rencana Karev. Karena penasaran, Selarean, bagaimana kau bisa meninggalkan planet ini jika kau tidak bertemu Roan dan aku? Karev merenung sejenak dan memutuskan untuk berbicara. Kontes batu Werdelem Surgawi Milenium juga menarik beberapa pesawat luar angkasa dari luar. Rencana awal saya adalah merampok satu dan keluar dari planet ini. Yah, saya tidak akan berbohong, kemungkinan besar saya akan terperangkap dalam jaring kekaisaran Werdelem, jadi saya masih memikirkan metode lain. Tentu saja, Rowan setuju dengannya. Jika semudah itu melarikan diri, kau pasti sudah melakukannya sejak lama. Bagaimanapun, kita akan berpisah di sini. Karev setuju. Benar. Cepat atau lambat Aula Inkuisisi akan tahu bahwa aku terakhir kali berteleportasi ke kota Urivis. Aku tidak akan bertanya kemana kau akan pergi, dan aku juga tidak akan memberitahumu rencanaku. Hubungi saja aku saat kau siap atau jika ada sesuatu yang benar-benar dapat kubantu. Setuju. Ryan, Rowan, dan Kentucky setuju.
Akhirnya, kedua belah pihak berpisah dan terbang menjauh. Si kembar tidak akan kembali ke Rusbuff Country dalam waktu dekat. Bab 3114. Seperti yang disebutkan sebelumnya, si kembar berada di benua Fortium, yang sebagian besar dikuasai oleh ras humanoid. Ada banyak wilayah kekuasaan Demon Base di sini, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat menimbulkan masalah bagi ras humanoid. Namun, Ryan, Rowan, dan Kentucky tidak ingin tinggal di sini. Sebaliknya, mereka sekarang menuju ke benua Quaintin. Benua itu juga dikenal sebagai benua binatang iblis. Alasan perjalanan ini cukup sederhana. Mereka membutuhkan darah ras naga atau darah ras Dragonkin. Tidak ada naga sungguhan di planet ini, menurut jaringan tersebut. Namun, ada Dragonkin. Rowan pernah berkata di masa lalu bahwa itu sudah cukup. Dia bisa saja memperoleh lebih banyak darah Dragonkin dari ras yang berhubungan dengan naga dan kemudian memurnikan darah itu hingga dia mengekstrak hanya sifat-sifat yang diperlukan. Kentucky terbang di atas negara Grundel, masih jauh dari benua Quaintin. Jadi, apakah kita tidak mendapatkan formasi teleportasi? Dari apa yang kau katakan padaku, Quaintin benar-benar berada di sisi lain dunia. Planet ini juga cukup besar, jadi akan memakan waktu setidaknya 2 minggu perjalanan tanpa henti untuk sampai ke sana. Itu sudah cukup bagus, komentar Rowan. Aula Inkuisisi masih mengejar kita, dan mengingat betapa pentingnya klan Gondel bagi mereka, ada kemungkinan besar akan ada tindakan pencegahan di semua kota dengan formasi teleportasi jarak jauh. Ryan setuju. Dan karena mereka menjadikan Dancio sebagai boneka mereka untuk tahun depan, Dancio jelas memberitahu mereka bahwa Rowan dan aku berada di tahap akhir alam transformasi jiwa. Kecuali kita berhenti berkultivasi lebih lanjut, tingkat kultivasi kita mungkin akan menimbulkan beberapa tanda bahaya jika kita mencoba menggunakan formasi teleportasi apapun. Kentucky merasa sulit untuk mempercayainya. Berapa banyak kultivator alam transformasi jiwa di luar sana? Mungkin jutaan. Apakah kamu tidak terlalu takut? Mungkin, Rowan tidak menyangkalnya. Tetapi saya lebih suka menghabiskan beberapa hari ekstra dan merasa aman daripada mengambil risiko tertangkap. Kentucky mendesah tetapi tidak bertanya lagi. Jika kau berkata begitu, aku hanya perlu terus terbang ke depan, kan? Ryan mengangguk. Cukup sekian. Aku juga punya CD untukmu, jadi lihat saja. Kentucky melakukan hal yang persis seperti itu. CD-CD ini jauh lebih canggih daripada lencana komunikasi Ryan, dan cukup menarik. Saat Kentucky terbang, Rowan mengambil kesempatan untuk mengeluarkan sebuah benda. Kita selesaikan saja. Kita seharusnya bisa naik ke tingkat berikutnya sekarang. Ryan melihatnya dan mengangguk. Baiklah. Di punggung Kentucky, Ryan dan Rowan mulai menyerap salah satu benda yang dibutuhkan untuk teknik kultivasi tubuh. Di tubuh baru mereka ini, mereka bisa mencapai alam kultivasi tingkat 1 sebelum apa yang bisa mereka lakukan sebelumnya. Kembali ke alam semesta lisan, si kembar harus berada di alam Sein untuk tubuh cahaya bintang kelas 3. Namun, sekarang, alam transformasi jiwa sudah cukup. Hal terbaiknya, tanpa diragukan lagi, adalah fakta bahwa mereka tidak lagi membutuhkan beberapa item unik. Mereka telah berevolusi dan terbiasa dengan tubuh dan tingkatan mereka sebelumnya, jadi segalanya menjadi jauh lebih mudah. Saat itu, tingkatan ketiga membutuhkan 10 bunga batu surgawi cair untuk masing-masingnya. Sekarang, hampir semua bunga elemen api dengan sifat serupa sudah cukup. Ryan dan Rowan sudah mendapatkannya kembali di ibu kota Rusbuff. Energi cahaya bintang diserap dari fragmen dan dari lingkungan tanpa henti. Bunga gunung membara yang dibeli Ryan dengan cepat disempurnakan ke dalam tubuh mereka. Kekuatan mereka meningkat tanpa henti. Akhirnya, semburan energi cahaya bintang dan yang keluar dari tubuh mereka, mengakhiri terobosan mereka. Panas. Panas, panas. Namun, Kentucky segera mengguncang Ryan dan Rowan dari punggungnya, merasakan sakitnya terobosan mereka. Si kembar harus berhenti di udara sampai Kentucky menyingkirkan semua energi yang dan cahaya bintang yang mencoba membakar punggungnya. Tentu saja, skill pemulihan instan Ryan juga dapat digunakan oleh Kentucky, jadi ia menjadi stabil dengan cukup cepat. Lain kali, coba peringatkan aku, iya. Hahaha, salah kami, jawab Ryan sambil tertawa. Ia melompat ke punggung Kentucky sekali lagi. Itu tidak akan terjadi lagi. Namun, Rowan tidak melompat ke punggung Kentucky lagi. Sebaliknya, ia kembali ke alam dimensi jiwa surgawi.
Aku akan berkultivasi sementara kalian berdua bepergian. Beritahu aku jika kalian membutuhkanku. Melihat Roan menghilang, Kentucky merasa ini adalah kesempatan yang bagus. Hai, Ryan. Bagaimana kalau kita bersenang-senang di perjalanan? Ryan meliriknya. Maaf, aku sudah menikah. Paruh Kentucky berkedut. Persetan denganmu, kakekmu, aku, sangat normal. Hahaha. Ryan tertawa lebih keras lagi. Baiklah, baiklah. Apa yang ingin kau lakukan? Kami berutang padamu karena melibatkanmu dalam masalah ini. Begitulah kira-kira. Kentucky bersemangat. Lihat ini. Kemudian, CD yang digunakan Kentucky dengan energi spiritualnya melayang ke Ryan di punggungnya. Ryan melihat dan mendapati Kentucky sedang memeriksa aula inkuisisi. Kenapa kau menyelidiki mereka? Kau tahu kita berusaha menghindari mereka, kan? Tentu saja. Kentucky melanjutkan. Tetapi hanya 4 hari dari sini, ada salah satu cabang resmi Balai Inkuisisi di planet ini. Mereka mungkin punya beberapa hal yang sangat menarik perhatianku. Tahukah kau apa tanggung jawab mereka? Ryan menyipitkan matanya dan mengeluarkan CD-nya untuk memeriksanya sendiri. Setelah beberapa saat, Ryan mengetahuinya. Aula Inkuisisi yang disebutkan Kentucky adalah yang bertanggung jawab atas sebagian besar peralatan Inkuisitor. Itu juga dikenal sebagai tempat pembuatan peralatan terbaik di seluruh planet. Sejak kapan kau tertarik pada peralatan? Garis keturunan kerajaanmu seharusnya membuat tubuhmu sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dari peralatan apapun di tempat ini. Aku tidak peduli dengan perlengkapan mereka, balas Kentucky. Yang ku maksud dengan kesenangan adalah logam mereka. Ryan, menjaga tubuhku yang luar biasa ini membutuhkan sumber daya dan material langka. Sederhananya, aku lapar. Bab 3115. Ryan tersenyum tipis. Ia harus mengakui bahwa mencuri logam dari Aula Inkuisisi terdengar seperti rencana yang menyenangkan. Selain itu, ia benar-benar tidak menyukai tempat itu setelah apa yang didengarnya dari Karev. Baiklah, kita bisa berbelok sedikit di jalan. Jika aku tahu kau akan muncul, aku akan menyimpan semua logam yang ditemukan Foliana dalam warisannya. Hahaha, kamu hanya ingin membalas mereka, akui saja, Kentucky mengenal Ryan dengan cukup baik. Ryan mengangkat bahu tetapi tidak menyangkalnya. Kota Orgilhia adalah salah satu kota terbesar di benua Fortium. Banyak kekuatan besar di planet ini memiliki cabang di sini, dan salah satunya, Kultus Dewa Darah, bahkan memiliki markas besar di sini. Namun, itu tidak menjadikan kultus sebagai pusat kekuatan utama di kota itu. Sebaliknya, ada eksistensi lain yang melampaui yang lain, yaitu cabang Balai Inkuisisi. Cabang itu juga dikenal sebagai Balai Penempaan Inkuisisi. Tidak masalah jika itu hanya sebuah cabang. Cabang itu akan selalu berada di atas semua orang. Hari ini adalah hari yang normal seperti hari-hari lainnya di kota ini, jadi tidak seorang pun menyadari 2 pengunjung baru di antara ratusan ribu orang yang masuk dan keluar kota setiap hari. Oh, untuk planet yang fana, Balai Inkuisisi ini benar-benar tahu bagaimana cara tampil menonjol, kata Kentucky, sambil melihat Balai Penempaan Inkuisisi dari kejauhan. Kota itu sebagian terletak di dekat gunung, dan seluruh bagian kota yang berada di dekat gunung itu adalah cabang Balai Inkuisisi saja. Ryan menganggukkan kepalanya, menatap asap yang mengepul ke langit. Itu bukan sekadar gunung, melainkan gunung berapi, yang benar-benar besar. Lihatlah rune formasi yang menutupi seluruh puncaknya. Tidak diragukan lagi Balai Penempaan Inkuisisi sedang memanen kekuatan geo gunung berapi untuk tujuan mereka sendiri. Ryan dan Kentucky tiba 4 hari kemudian tanpa menarik perhatian. Dengan menggunakan berbagai CD dan mengubah penampilan mereka dengan skill transformasi tubuh Ryan, mereka dapat memasuki kota tanpa masalah. Mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di wilayah pedesaan Rusbuff. Mata Kentucky kemudian tertuju pada salah satu bangunan utama yang menempel pada gunung berapi di kejauhan. Di sudut mulutnya, orang dapat dengan mudah melihat air liur menetes. Aku sudah bisa merasakan keberadaan logam mulia itu. Bahkan ada beberapa yang tidak akan pernah kau temukan di dunia fana di lisan. Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah mereka benar-benar menarik bagimu? Maksudku, kekuatanmu secara keseluruhan, termasuk kultivasimu, ditekan ke levelku, tetapi kau masih seorang Minokawa dari alam dewa akhir. Logam dan biji seperti itu seharusnya tidak begitu menarik. Kentucky sama sekali tidak setuju. Disitulah letak kesalahanmu. Dengan kekuatanku yang tertekan,
tubuhku pun ikut tertekan. Itu berarti logam pada levelku sangat bagus untuk setidaknya menjaga tubuhku tetap utuh meskipun aku tidak dapat menunjukkan banyak kekuatannya. Begitukah? Ryan melihat ke depan. Jika memang begitu, maka itu lebih baik. Dia hanya di sini karena ingin membuat masalah di Aula Inkuisisi. Kentucky kemudian mengarahkan tangannya ke depan, dan energi surgawi yang telah disimpannya di inti mulai beredar. Baiklah, aku akan menghancurkan seluruh tempat ini. Hanya butuh waktu sedetik. Asteris pah. Asteris aduh. Asteris. Kentucky tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Mengapa kamu melakukan itu? Bukankah kamu ingin menyingkirkan mereka juga? Dasar bodoh. Ryan melotot padanya. Energi surgawimu tidak bisa dipulihkan. Setelah digunakan, energi itu tidak akan kembali sampai Roan dan aku mencapai alam Void Tempering. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menyia-nyiakan energi surgawimu dengan ini? Oh, Kentucky harus mengakui bahwa itu masuk akal. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ryan tersenyum tipis dan terus berjalan. Jangan khawatir, kami punya beberapa teman yang juga bersedia membantu kami. Ryan dan Kentucky pergi ke sebuah restoran yang terletak di sisi barat kota. Tidak banyak orang di sana, dan restorannya kecil. Mereka berada di pinggiran kota, jadi wajar saja jika tidak banyak orang di sana. Sesampainya di sana, Ryan menyebutkan namanya di meja kasir, dan petugas itu membawanya ke ruang privat di lantai 3. Akhirnya, keduanya masuk ke dalam, menutup pintu di belakang mereka sebelum bertemu teman-teman baru mereka. Halo, sapa Ryan. Kentucky melihat ke arah kelompok kultivator di sana. Ada satu orang di tahap awal alam transformasi elemental, satu orang di tahap puncak alam Sein, dan 3 orang di tahap akhir. Ryan, siapa mereka? Sebelum Ryan menjawab, orang di alam transformasi elemental maju untuk memperkenalkan dirinya. Saya Popon Kins Ubetri. Kami menerima telepon Anda, dan sejujurnya, sebagian besar dari kami skeptis dengan rencana yang Anda bagikan kepada kami. Sebagian besar teman kami tidak datang, karena mengira itu juga jebakan. Ryan tidak menyalahkan mereka. Tidak apa-apa. Ini pertama kalinya kita bertemu. Ryan menoleh ke Kentucky dan menjelaskan melalui spiritual sense. Apakah kau ingat ketika aku bercerita bagaimana Roan dan aku hampir ditipu karena batu Werdelem kami dianggap tidak teridentifikasi? Kentucky memikirkan cerita itu dan mengangguk. Kembali ke klan Gondel, kan? Tepat sekali, Ryan menegaskan. Yah, teman-teman ini memang seperti itu. Mereka adalah kultivator yang menggunakan batu Werdelem yang tidak diketahui identitasnya. Sederhananya, batu mereka palsu. Jadi begitulah masalahnya, Kentucky mengerti, meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Ryan untuk orang-orang ini. Ryan mengalihkan perhatiannya ke Popon dan yang lainnya. Teman-teman, kita semua menginginkan hal yang sama, yaitu menimbulkan masalah bagi Balai Inkuisisi dan khususnya Kekaisaran Werdelem. Tentu, campur tangan kita di sini tidak akan berarti apa-apa dalam skala besar, tetapi kita tidak bisa menyerah begitu saja, bukan? Jadi, mari kita tunjukkan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan. Saat kita selesai, seluruh balai penempaan Inkuisisi akan hilang. Bab 3116. Popon dan yang lainnya ragu-ragu. Baiklah, sepertinya pikiran kita setidaknya selaras. Namun, kamu belum memberitahu kami bagaimana kamu berencana untuk mencapainya. Ryan tersenyum sebelum mengeluarkan beberapa batu Werdelem. Apakah kamu mengenali ini? Bagaimana mungkin mereka tidak bisa? Alasan sebenarnya mereka tidak memiliki batu Werdelem yang normal adalah karena mereka tidak cukup baik untuk mendapatkannya saat mereka masih muda. Jangan lupa bahwa sangat sedikit batu Werdelem yang diberikan di luar sana untuk para kultivator baru yang akan lahir. Namun, penampakan batu Werdelem yang normal tidak menimbulkan keributan. Batu Werdelem. Siapapun di sini bisa mendapatkan batu Werdelem yang normal jika kita mau. Popon benar. Mereka tidak cukup kuat di masa lalu, tetapi sekarang, mendapatkan batu-batu seperti itu akan mudah. Mereka hanya perlu merampok desa kecil atau semacamnya. Mereka cukup kuat untuk mendapatkannya tanpa ada yang tahu bahwa itu adalah mereka. Masalahnya adalah batu Werdelem biasa tidak berguna lagi bagi mereka. Batu-batu itu telah bergabung dengan batu Werdelem yang tidak dikenal. Jika mereka mencoba menyingkirkan batu Werdelem palsu mereka sendiri, mereka akan segera kehilangan semua kultivasi mereka. Kecuali mereka bersedia memulai dari awal, batu-batu itu tidak berguna.
Selain itu, mereka tidak menyukai gagasan untuk menyerahkan kultivasi mereka di tangan Kekaisaran Werdelem dan Balai Inkuisisi. Batu Werdelem palsu tidak dapat dikendalikan oleh Kekaisaran Werdelem, jadi mereka masih dapat menyerap energi spiritual sebanyak yang mereka inginkan. Masalah besar dengan batu palsu adalah bahwa mereka jauh lebih buruk daripada yang asli. Anda harus berusaha 2 kali lipat untuk mendapatkan setengah hasilnya. Namun, mereka lebih suka itu karena Balai Inkuisisi tidak akan pernah bisa mengunci kultivasi mereka melalui batu-batu itu. Bukan itu alasanku membawa batu-batu itu. Sejujurnya, aku punya kemampuan untuk menukar batu Werdelem palsu milikmu dengan yang asli tanpa kau kehilangan sedikit pun kultivasimu, jelas Rean. Apa? Tentu saja, hal itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Bagaimana? Itu tidak penting, Rean tidak berkata. Lagi pula, kita tidak akan melakukannya. Alasan aku mengeluarkannya adalah karena aku punya cara agar semua batu Werdelem palsu kalian dapat menggunakan identifikasi di dalam batu Werdelem asli ini dan berpura-pura menjadi yang asli. Tepat setelah itu, Rean mengeluarkan beberapa gelang. Semuanya adalah gelang formasi sirkuit yang dikerjakannya selama berbulan-bulan kultivasi sambil menunggu Karef. Kalian masing-masing, pakailah salah satu gelang ini. Setelah itu, ambil batu Werdelem dan masukkan ke dalam slot pada gelang. Ada lubang di gelang itu yang berfungsi untuk fungsi ini. Rean segera memberi perintah dan membagikan gelang-gelang itu. Popon dan para kultivator lainnya tidak langsung mencibir gelang itu. Apakah mereka akan begitu saja mempercayai Rean? Sebagai kultivator yang lahir di planet ini, mereka jelas-jelas paham teknologi planet ini. Mereka dapat melihat bahwa gelang Rean adalah circuitry formation devices. Bagaimana jika itu semacam jebakan atau pelacak? Mereka sudah dicari oleh Werdelem Empire dan Inquisition Hall, jadi mereka tidak bisa mengambil risiko. Rean tidak mempermasalahkan kecurigaan mereka dan hanya menunggu. Jika kalian benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk menghancurkan balai penempaan Inkuisisi, kalian harus percaya padaku. Mengapa tidak salah satu dari kalian saja yang mengenakan gelang itu dan mencobanya? Pergi ke salah satu terminal yang terhubung ke jaringan Werdelem di kota itu dan ujilah. Jumlahnya benar-benar jutaan, jadi kalian seharusnya dapat menemukan satu yang dapat kalian uji dan kabur jika perlu. Kentucky menganggapnya tidak berarti. Apa gunanya? Jika ini jebakan, apakah perlu melakukan hal-hal yang merepotkan seperti itu? Kami sudah di sini, jadi kami tinggal memanggil beberapa ahli alam transisi dari Aula Inkuisisi dan menangkapmu. Kemudian, kau akan dipaksa menandatangani kontrak pengikat jiwa dan memberitahu mereka semua yang kau ketahui. Mungkin kau bahkan akan dipaksa menandatangani kontrak stratum kedua dalam kasus Popon. Popon menyipitkan matanya. Meskipun ia ingin menyangkalnya, ia harus mengakui bahwa kata-kata Kentucky masuk akal. Namun, Popon tidak langsung mengenakan gelang itu. Sebaliknya, ia menatap salah satu pakar Saint Realm. Feklis, aku akan merepotkanmu untuk mencobanya. Feklis dan Popon adalah sahabat karib. Terlebih lagi, mereka adalah bagian dari organisasi bawah tanah yang sama, jadi Feklis memahami pentingnya momen ini. Baiklah, aku tahu persis terminal mana yang harus digunakan jika aku harus melarikan diri. Feklis menarik napas dalam-dalam dan mengenakan gelang itu. Rune formasi sirkuit segera aktif, dan gelang itu menutup lengannya sebelum menyatu dengan sempurna. Akhirnya, celah di bagian atas terbuka agar Feklis dapat memasang batu Werdelem yang asli. Feklis memasukkan batu Werdelem, dan gelang itu membungkusnya. Pekerjaan Rean tidak main-main. Begitu itu terjadi, gelang itu menjadi transparan sebelum menghilang sepenuhnya. Feklis bisa tahu bahwa batu itu masih ada di sana, tetapi tidak mungkin untuk melihatnya dengan mata telanjang. Namun, itu tidak membuatnya terkesan. Dengan sumber daya yang cukup, hal seperti itu mungkin dilakukan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah apa yang terjadi setelahnya. Karena seseorang memiliki kendali penuh atas batu Werdelem palsu mereka, mereka juga bisa merasakan perubahan apapun yang terkait dengannya. Feklis bisa merasakan energi batu Werdelem palsu miliknya berubah begitu batu itu keluar dari tubuhnya. Sederhananya, apa yang biasanya dia gunakan sebagai tanda tangan energi spiritual kini telah dimodifikasi. Dia bisa tahu bahwa energi batu Werdelem palsu melewati gelang itu terlebih dahulu sebelum keluar dari tubuhnya. Belum lagi, rasanya benar-benar berbeda dari miliknya sendiri. Apakah ini? Rean mengangguk.
Gelang itu menggunakan tanda tangan atau ide batu Werdelem asli untuk menyamarkan energi batu Werdelem palsumu. Selamat, sekarang kamu adalah pembudidaya sejati Kekaisaran Werdelem. Bisa 3117. Popon meletakkan tangannya di bahu Feklis, mengangguk padanya. Keluarlah dan cobalah. Beritahu kami jika terjadi sesuatu. Feklis segera tenang dan segera terbang keluar dari restoran, atau begitulah yang diinginkannya. Sayangnya kota itu memiliki formasi anti penerbangan, jadi tidak ada yang bisa terbang. Feklis hanya bisa berlari dengan berjalan kaki. Popon dan para penggarap lainnya berdiri beberapa detik kemudian. Mereka tidak berniat untuk tinggal di restoran itu jika terjadi sesuatu. Namun, Ryan dan Kentaki tetap duduk di tempat mereka, memakan makanan yang mereka minta sebelumnya. Hal itu jelas mengganggu kelompok Popon. Apakah kalian akan tetap di sini? Ryan menatapnya sambil minum anggur. Oh, tidak ada yang perlu kita pergi kemanapun. Dia pasti akan segera kembali. Bagaimana kalau dia tertangkap? Tanya Popon balik. Ryan mengangkat bahu. Bagaimana mungkin gelangnya rusak? Dia punya banyak waktu untuk mempelajari formasi sirkuit di dunia ini. Belum lagi Ryan punya Sister Orb, yang bisa meretas formasi agar dia bisa melihatnya sebanyak yang dia mau. Ryan benar-benar yakin dengan pekerjaannya. Selama dia tidak muncul ke permukaan dan mengaku sebagai seorang kultivator tak dikenal, dia tidak akan tertangkap oleh sistem Kekaisaran Werdelem. Nah, kepercayaan diri Ryan dan Kentaki tidak berarti Popon dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Mereka tetap meninggalkan restoran dan bersembunyi. Popon, sebagai seorang kultivator alam transformasi elemental, menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa restoran dari jauh. Butuh waktu 30 menit, tetapi akhirnya, indera spiritual Popon menangkap kehadiran Feklis, yang bergegas kembali ke restoran. Popon tidak bergerak, begitu pula yang lainnya. Setelah Feklis kembali, mereka tetap bersembunyi selama 1 jam lagi hanya untuk memastikan tidak ada hal aneh yang akan terjadi. Baru setelah itu mereka kembali ke restoran. Ryan masih di meja, kali ini hanya minum karena dia sudah cukup makan. Kentaki, sedang tidur, dia bosan. Oh, kamu kembali. Feklis kembali sekitar 1 jam yang lalu. Popon mengabaikan Ryan dan menatap Feklis, yang tampak cukup sibuk dengan CD-nya. Kau bisa menggunakan CD. Feklis menatap Popon, terkejut sesaat. Maaf, hanya saja aku belum pernah punya kesempatan menggunakan CD sebelumnya karena alasan yang jelas. Bagaimanapun, CD itu memerlukan ide batu Werdelem asli agar bisa berfungsi. Ryan jadi penasaran. Aku minta temanku untuk menghubungkanku denganmu. Tapi kalau kalian tidak bisa menggunakan CD, bagaimana kalian bisa tetap berhubungan? Kami tidak bisa, tetapi yang lain bisa, jelas Popon. Satu-satunya kultivator perempuan dalam kelompok itu, seorang wanita tua bernama Kavakla, menambahkan. Hanya karena kamu memiliki batu Werdelem asli, bukan berarti kamu harus menerima aturan Kekaisaran Werdelem. Dalam kasus kami memiliki beberapa murid yang memiliki batu Werdelem asli yang menggunakan CD mereka untuk kami. Memang sedikit berisiko, tetapi lebih baik daripada terisolasi sepenuhnya dari dunia. Popon mengabaikannya dan bertanya pada Feklis. Jadi, bagaimana? Ada tanda-tandanya. Feklis dengan enggan menyimpan CD itu, karena tahu sudah waktunya untuk serius. Tidak ada. Terminal itu dengan mudah mengenali batu Werdelem di gelang itu sebagai benda asli. Aku benar-benar tidak bisa mengerti cara kerjanya tanpa terhubung ke dantianku, tetapi itu benar. Aku bahkan pergi ke toko di dekat sana dan menggunakan ide ini untuk membeli perangkat komunikasi untuk diriku sendiri. Harus kukatakan, meminta murid-muridku untuk menggunakannya untukku dan menggunakannya sendiri adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Popon, Kavakla, dan 2 orang lainnya menyipitkan mata, merasa skeptis. Namun, ekspresi Popon menunjukkan tekad, dan ia segera mengenakan gelang itu. Tak lama kemudian, ia memasang batu Werdelem yang telah disiapkan Ryan untuknya dan memeriksa fungsi gelang itu. Aneh sekali, aku bisa merasakan energi batu Werdelemku dipaksa masuk ke dalam gelang itu sebelum keluar. Popon, Kavakla, dan 2 orang lainnya menyipitkan mata, merasa skeptis. Namun, ekspresi Popon menunjukkan tekad, dan ia segera mengenakan gelang itu. Tak lama kemudian,
Ia memasang batu Werdelem yang telah disiapkan Ryan untuknya dan memeriksa fungsi gelang itu. Aneh sekali, aku bisa merasakan energi batu Werdelemku dipaksa masuk ke dalam gelang itu sebelum keluar. Ryan mengangguk. Lagi pula, aku tidak bisa mengambil risiko membiarkan energi identitas aslimu bocor. Namun, gelang-gelang ini masih versi awal yang baru-baru ini kukerjakan. Gelang-gelang ini sama sekali tidak bisa dihancurkan. Kalaupun ada, gelang-gelang ini agak rapuh. Jika kau menemukan dirimu dalam situasi di mana kau harus bertarung, pastikan untuk mengirim gelang-gelang itu ke cincin spasialmu terlebih dahulu. Popon mengangguk dan bergegas keluar dari restoran. Dia harus memeriksanya sendiri. Kavakla dan yang lainnya tidak butuh waktu lama untuk mengikutinya. Agar keadaan lebih aman, mereka semua pergi ke arah yang berbeda dan menggunakan terminal yang berbeda di lokasi yang berbeda yang saling berjauhan. Meskipun demikian, mereka semua kembali ke ruang restoran yang sama 1 jam kemudian, semuanya kini memegang CD mereka sendiri. Sama seperti Veklis, mereka tampak cukup terhibur dengan akses jaringan CD tersebut. Kemudian, Popon menyadari senyum Ryan dan merasa aneh. Ahem, baiklah. Aku akan memberimu keuntungan dari keraguan dan mengatakan itu berhasil. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu melakukannya? Itu rahasia kecilku, Ryan tidak berbicara. Lebih tepatnya, dia tidak bisa. Fungsi gelang itu pada dasarnya meniru kemampuan sistem jiwa surgawi untuk memalsukan energinya sendiri dengan batu Werdelem yang asli. Ryan jelas tidak akan berbicara tentang sistem itu kepada para pendatang baru ini. Bisakah kau membuat lebih banyak lagi? Tanya Popon setelahnya. Dia tahu banyak kultivator, binatang iblis, roh, del, yang juga berada di luar jaringan sistem Werdelem. Gelang seperti itu akan sangat berguna bagi para kultivator batu Werdelem tak dikenal di benua ini. Namun, Ryan langsung menolak ide tersebut. Saya bisa membuat lebih banyak, tetapi saya tidak akan melakukannya. Kenapa? Semua orang bertanya serempak. Ryan mendesah. Aku hanya satu orang, sementara Aula Inkuisisi adalah raksasa yang berdiri di puncak rantai makanan di planet ini. Ada banyak master formasi di planet ini di bawah kendali mereka yang dapat menganalisis gelang-gelangku dan membuat tindakan balasan yang tepat. Sederhananya, begitu gelang-gelangku ini ditemukan, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Mengikuti Ryan, kelompok itu mendesah bersama. Pada akhirnya, itu tidak sepadan dengan masalahnya. Bab 3118. Itu tidak dapat dihindari. Jika Ryan benar-benar membuat lebih banyak gelang tersebut dan menyebarkannya kepada mereka yang menggunakan batu Werdelem tak dikenal, cepat atau lambat, seseorang akan tertangkap. Saat itu, rahasianya akan terbongkar. Lebih buruk lagi, dengan menggunakan gelang tersebut sebagai referensi, bahkan mungkin dapat memasang perangkap bagi siapapun yang mungkin menggunakan gelang serupa di masa mendatang. Jadi, akan lebih baik jika jumlah orang yang memiliki benda seperti itu minimal, dan lebih baik lagi jika mereka tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Popon menyerah meminta lebih banyak gelang dari Ryan dan kembali ke topik utama. Baiklah, gelang-gelang ini bagus dan sebagainya, tetapi bagaimana kita akan menggunakannya untuk menghancurkan balai penempaan Inkuisisi? Ryan tersenyum tipis. Aula Tempa Inkuisisi adalah tempat berkumpulnya para penempa terbaik di planet ini, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan Aula Inkuisisi itu sendiri. Jika kita ingin masuk ke dalam, kita harus berpura-pura menjadi master formasi dan pandai besi. Jangan khawatir, aku akan mengurus semua ini. Aku hanya butuh seseorang yang berpura-pura menjadi itu untukku. Popon langsung mengerti. Jadi, kau ingin aku memasuki aula penempaan Inkuisisi sementara yang lain berpura-pura menjadi muridku atau semacamnya. Kurang lebih begitu, Ryan mengangguk. Popon tidak menyukainya. Tidak mungkin mereka akan tertipu oleh omong kosong seperti itu. Tentu, gelang-gelang ini sekarang membuat kita tampak seperti kultivator kekaisaran Werdelem yang sebenarnya. Namun, faktanya adalah kita bahkan tidak ada dalam sistem beberapa waktu lalu. Sekarang, entah dari mana, seorang kultivator alam transformasi elemental sepertiku muncul. Bagaimana mungkin tidak ada informasi tentangku sebelumnya? Mereka pasti akan mengetahui masalah ini. Siapa bilang kalian tidak ada? Tanya Ryan balik. Batu Werdelem yang kusiapkan untuk kalian semua berasal dari para kultivator yang sudah mati yang berada di alam yang sama dengan kalian. Mungkinkah tidak ada di antara kalian yang sudah memeriksa informasi kalian sendiri di CD? Apa, Popon?
Feklis, dan yang lainnya segera mengeluarkan CD mereka lagi. Mereka belum pernah menggunakannya sebelumnya, jadi Ryan memberitahu mereka di mana mereka bisa menemukan informasi tersebut. Tidak lama kemudian, Popon memasang ekspresi aneh. Saya Tagunda dari Sekte Lincae. Feklis juga melihat namanya sendiri. Wildin dari organisasi Galapadian. Yang lain juga melihat nama baru mereka, merasa terkesan. Kau bisa menggunakan batu Werdelem milik para pembudidaya yang sudah mati. Tidak sesulit itu, Ryan menjelaskan. Batu Werdelem ini tidak benar-benar terhubung dengan dantianmu. Gelang itu hanya menggunakan energi mereka untuk memalsukan energimu sendiri. Pastikan saja kamu tidak mencoba untuk berhubungan dengan kekuatan asli tempat orang-orang ini berasal. Apa yang dilakukan Balai Inkuisisi sebagai gantinya? Tanya Popon, khawatir. Ryan menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin melakukannya, tetapi tidak secepat itu. Pernahkah kau mendengar tentang seseorang yang mencoba menimbulkan masalah di Aula Inkuisisi? Bahkan mereka yang memiliki batu Werdelem tak dikenal biasanya melarikan diri dan tidak ada yang lain. Kita tidak perlu berada di sana selama bertahun-tahun. Kita hanya perlu masuk ke tempat itu selama 1 hari. Selain itu, kalian semua akan mati di sana. Kata-kata terakhir Ryan membuat ekspresi semua orang membeku sesaat. Balai Penempaan Inkuisisi, berbeda dari semua cabang balai inkuisisi lainnya, selalu dipenuhi oleh para pembudidaya dan ras lain dari seluruh penjuru dunia. Balai ini juga memiliki cabang-cabangnya sendiri, yang sebagian besar terbagi menjadi formasi sirkuit, pandai besi, jimat, segel, boneka, dan sumber daya. Setiap cabang-cabang tersebut dikontrol ketat oleh anggota Balai Inkuisisi yang sebenarnya, tetapi sebagian besar anggota cabang-cabang ini sebenarnya adalah pakar luar. Di atas mereka semua adalah direktur, seorang pria bernama Gratlur, juga seorang pakar alam transisi tahap puncak. 2 hari kemudian, sekelompok 6 kultivator dan 1 demon beast dalam bentuk humanoid tiba di Aula Penempaan Inkuisisi, dipimpin oleh Popon, atau Tagunda, lebih tepatnya. Mereka mendekati salah satu dari banyak konter di Aula Penerimaan Organisasi, mencoba memulai rencana mereka. Biasanya, terminal yang terhubung dengan sistem Kekaisaran Werdelem digunakan untuk pendaftaran semacam itu. Namun, di sini berbeda. Setiap loket memiliki seorang pekerja yang terikat kontrak pengikatan jiwa. Merekalah yang mengendalikan terminal, mengikuti berbagai aturan yang ditetapkan untuk menangani pendatang baru. Halo, teman, Popon berbicara lebih dulu. Saya ingin belajar tentang formasi sirkuit dan pandai besi dari Balai Penempaan Inkuisisi untuk meningkatkan keterampilan saya. Mereka yang ada di belakang saya adalah murid-murid saya. Pekerja itu menatap mereka dan mengangguk. Ketahuilah bahwa ada persyaratan keterampilan minimal untuk bergabung dengan salah satu cabang Balai Penempaan Inkuisisi. Apakah Anda berniat untuk bergabung dengan Balai Penempaan Inkuisisi secara langsung, atau Anda hanya ingin belajar dan kemudian pergi? Bagi mereka yang berniat untuk pergi nanti, materi belajarnya jauh lebih terbatas. Pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Hanya untuk belajar, Popon tidak berpikir 2 kali. Meskipun materinya terbatas, jika saya berhasil bergabung sementara, apa yang saya pelajari di sini pasti akan menjadikan saya salah satu pemalsu terbaik di negara saya, jika bukan yang terbaik. Benar, pekerja itu tidak meragukannya. Kirim tanda tangan energi spiritual Anda ke terminal sehingga saya dapat memeriksa informasi Anda di sistem. Popon melakukan apa yang diperintahkan, dan ia harus mengakui bahwa ia sedikit gugup. Ini adalah rintangan pertama, dan jika gelang Ryan bermasalah, itu akan terlihat sekarang. Namun, tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Informasi Popon, atau Tagunda, lebih tepatnya, langsung muncul di layar. Selain itu, sepertinya tidak ada yang salah. Baiklah, sekarang, murid-muridmu, kamu akan bertanggung jawab atas mereka, jadi pastikan untuk mengendalikan mereka. Jika mereka melakukan sesuatu yang merugikan Aula Inkuisisi, kamu akan dianggap bertanggung jawab atas mereka. Ryan dan yang lainnya segera mengikutinya. Baiklah, pekerja itu melanjutkan. Ujiannya sangat sederhana. Kalian akan diberikan ruang pribadi dan harus menempa senjata atau membangun formasi sirkuit dengan bahan-bahan yang disediakan di sana. Privasi kalian terjamin. Nah, untuk harganya, masing-masing seharga 1000 batu roh peringkat 5.